Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Cilacap, Timur yang diduga menjadi korban Dalam kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak, Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo semua, selamat datang di video kita kelompok 4. Di video kali ini kita mau sharing dan jelasin poster yang kita buat dengan tema anti-bullying dan kesehatan mental di lingkungan sekolah. Poster ini kami buat bukan cuma sebagai tugas, tapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap hal-hal yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya besar banget, terutama buat remaja. Nah, hal pertama yang akan kami jelaskan pada video ini adalah bagaimana proses pembuatan poster ini dibuat. Mulai dari tahap diskusi awal, menentukan ide dan tema, menyusun judul dan juga poin-poin isi, mencari referensi, hingga proses mendesain poster itu sendiri. Pembuatan poster tidak hanya soal desain yang menarik, tetapi juga bagaimana pesan dalam poster dapat tersampaikan dengan jelas, tepat sasaran, dan mudah dipahami oleh audiens. Oleh karena itu, setiap tahap dalam proses ini memiliki peran yang sangat penting. Tahap pertama dalam pembuatan poster ini adalah diskusi awal. Pada tahap ini, kami berdiskusi untuk menentukan tujuan utama dari pembuatan poster. Beberapa pertanyaan atau hal yang dibahas dalam diskusi awal ini seperti poster ini dibuat untuk siapa, lalu apa pesan utama yang ingin disampaikan, kemudian apakah poster ini bersifat edukatif, informatif, ataukah persuasif. Diskusi ini tentunya sangat penting agar proses pembuatan poster tidak dibuat secara asal, melainkan memiliki arah yang jelas. Dengan mengetahui tujuan poster sejak awal, proses selanjutnya akan menjadi lebih terukur dan juga efisien. Setelah tujuan poster ditemukan, tahap berikutnya yang kami bahas adalah menentukan ide dan juga tema poster. Tema ini kami pilih berdasarkan kesesuaian dengan tujuan poster, kebutuhan audiens, dan juga relevansi dengan topik yang sedang dibahas. Tema yang baik adalah tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mudah dipahami dan juga menarik perhatian. Pada tahap ini, kami juga memastikan bahwa tema yang dipilih tidak terlalu luas, agar isi poster tetap fokus dan tidak membingungkan audiens. Langkah selanjutnya adalah menentukan judul pada poster. Judul ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi hal pertama yang dilihat oleh pembaca. Menurut kami, judul poster ini harus singkat, jelas, menarik perhatian, dan juga mewakili isi poster secara keseluruhan. Kami mencoba beberapa alternatif judul, lalu memilih judul yang paling sesuai dengan tema dan juga tujuan poster kami. Judul yang baik akan membuat audiens tertarik untuk membaca dan juga memahami isi poster secara lebih lanjut. Setelah judul ditentukan, kami mulai menyusun poin-poin utama yang akan dibahas dalam poster. Poin-poin ini kami susun secara singkat, padat, jelas, dan juga mudah dipahami. Di sini kami menghindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang, karena poster harus bisa dibaca dengan cepat. Setiap poin kami susun berdasarkan prioritas informasi, dimulai dari informasi yang paling penting hingga informasi pendukung. Selain itu, kami juga memastikan bahwa bahasa yang kami gunakan sesuai dengan target audiens.
Yang berarti di sini kami tidak menggunakan kalimat yang terlalu rumit dan juga tidak menimbulkan salah tafsir. Tahap selanjutnya adalah mencari referensi. Referensi menurut kami sangat penting untuk mendapatkan gambaran mengenai tata letak poster, kombinasi warna yang akan kami gunakan, pemilihan font, gaya visual yang sesuai dengan tema yang akan kami bawa, dan referensi ini kami cari dari berbagai sumber seperti dari internet, media sosial, dan juga berbagai contoh poster edukatif. Namun, referensi tidak digunakan untuk meniru sepenuhnya, melainkan sebagai inspirasi agar desain tetap original dan juga kreatif. Dari referensi tersebut, kami memilih gaya desain yang paling sesuai dengan tema dan juga tujuan poster. Setelah mendapatkan referensi, kami mulai merencanakan desain poster kami. Pada tahap ini, kami menentukan ukuran poster, penempatan judul, letak poin-poin isi, kemudian ruang untuk ilustrasi ataupun gambar yang akan kami gunakan. Perencanaan ini bertujuan agar poster lebih terlihat rapi, seimbang, dan juga tidak terlalu penuh. Kami juga mempertimbangkan kenyamanan visual agar pembaca tidak kesulitan dalam memahami isi poster. Selanjutnya adalah proses pembuatan poster. Pada tahap ini, poster mulai dibuat menggunakan aplikasi desain, dan di sini kami menggunakan Canva. Kami memulai dengan menentukan background, menambahkan judul, kemudian menyusun poin-poin isi sesuai dengan perencanaan sebelumnya, menambahkan elemen visual pendukung, agar pesan-pesan dapat tersampaikan melalui gambar. Dalam proses ini, kami juga memperhatikan mengenai kesesuaian warna agar tidak terlalu mencolok, pemilihan font yang dapat mudah dibaca, dan juga konsistensi desain secara keseluruhan. Jika ada bagian yang terasa kurang jelas atau kurang menarik, kami akan melakukan penyesuaian agar hasil akhir dari poster lebih maksimal. Selanjutnya adalah tahap evaluasi dan revisi poster. Pada tahap ini, kami telah selesai dalam pembuatan poster. Di sini, kami melakukan evaluasi dan juga revisi terhadap poster yang telah kami buat. Poster dilihat kembali secara keseluruhan untuk memastikan bahwa pesan dapat tersampaikan dengan jelas, tidak ada kesalahan dalam penulisan, dan juga desain tidak membingungkan pembaca. Pada tahap evaluasi dan revisi ini, masukan dari teman anggota kelompok sangat membantu. Revisi ini dilakukan agar poster dapat menjadi lebih baik dan juga sesuai dengan tujuan di awal. Dapat disimpulkan bahwa pembuatan poster ini merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap penting, mulai dari diskusi ide, penentuan tema dan judul, penyusunan isi, dan juga pencarian referensi, hingga proses desain dan juga evaluasi. Dengan melalui tahap-tahap tersebut, poster yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Di video ini juga kami bakal jelasin konsep, isi poster, makna tiap bagian, dan kenapa pesan-pesan ini penting banget buat kita semua. Jadi tonton sampai habis ya. Bullying itu sering banget dianggap bercanda. Padahal buat sebagian orang, satu ejekan bisa jadi luka yang dibawa pulang, bahkan sampai bertahun-tahun.
Poster ini lahir dari keprihatinan terhadap kasus bullying, cyberbullying, sampai dampaknya yang bisa mengarah ke depresi, self-harm, bahkan keinginan mengakhiri hidup. Makanya, poster ini kami desain bukan dengan nada menghakimi, tapi untuk mengajak, menyadarkan, dan memberi harapan. Di bagian atas poster ada kalimat, kebaikan itu dari kamu dan untuk kamu. Lalu dilanjutkan dengan, be kind to yourself, be kind to others. Pesan ini sengaja kami taruh paling atas karena semua perubahan itu selalu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita bisa lebih baik ke diri sendiri, biasanya kita juga akan lebih mampu baik ke orang lain. Di bagian ini ada kalimat, bully itu tidak keren. Kalimat ini sederhana tapi tegas, karena bullying sering dianggap lucu, padahal sebenarnya menyakitkan. Ada juga teks yang berbunyi, setiap ejekan bisa menjadi luka, setiap luka bisa membuat seseorang kehilangan harapan. Sayangi temanmu, jangan jadi alasan mereka menyakiti diri. Bagian ini kami tulis untuk mengajak kita berpikir ulang sebelum bercanda atau mengejek. Selanjutnya, poster ini juga menekankan pentingnya mengelola emosi. Di sini dijelaskan bahwa emosi seperti marah, kecewa, sedih, dan frustasi itu normal. Kami sengaja menuliskan kalimat, emosi adalah informasi, bukan beban. Artinya, emosi itu memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, bukan sesuatu yang harus ditekankan atau dilampiaskan secara negatif. Di bagian ini, poster menampakkan dampak bullying seperti depresi, kecemasan, mood swing, kehilangan jati diri, self-harm, sampai bunuh diri. Bagian ini memang berat, tapi penting untuk ditampilkan supaya kita sadar bahwa bullying itu bukan hal kecil. Ini juga jadi pengingat bahwa apa yang kita ucapkan bisa berdampak jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Poster ini juga menekankan pentingnya lingkungan sekolah yang sehat dengan 3 kata kunci, rukun, nyaman, dan aman. Rukun artinya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Nyaman artinya guru dan teman hadir untuk saling membantu. Aman artinya setiap siswa punya ruang untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Sekolah seharusnya jadi tempat tumbuh, bukan tempat trauma. Di bagian akhir poster, kami angkat pesan tentang mengakhiri self-harm. Ada kalimat, luka bukan solusi, cari bantuan ketika pikiran dirasa terlalu berat. Ada juga latihan self-compassion, yaitu mengubah kalimat aku gagal menjadi aku sedang berkembang. Poster ini juga mengajak untuk menghubungi guru BK, teman, orang tua, atau layanan bantuan ketika sudah merasa tidak sanggup sendirian. Jadi kita bakal nempel poster kita di posyandu. Sebelumnya kenapa kita nempelnya di posyandu? Karena memang di sekitar sini itu banyak anak-anak, dan anak-anak di sekitar sini masih marak melakukan pembulian. Jadi kita bakal nempel poster ini di sini supaya bisa menyadarkan anak-anak yang ada di sekitar sini. Boleh?
Setiap orang punya perasaan dan batasan. Menghargai itu adalah bentuk kedewasaan. Coba tanyakan ke diri sendiri, jika terjadi pada dirimu, apa rasanya? Apa yang kamu ucapkan hari ini bisa menjadi luka seumur hidup bagi orang lain. Kamu bisa berubah, dan perubahan itu dimulai dari hari ini. Hidupmu bernilai dan bantuan itu ada. Cari bantuan bukan tanda kamu kalah, tapi tanda kamu ingin hidup. Udah.